Awal tahun 2021, Indonesia didera kabar duka dari bencana alam yang menimpa. Mulai dari banjir bandang di Kalimantan Selatan yang merendam ribuan rumah, tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, hingga gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat yang diikuti gempa susulan lebih dari 30 kali. Sebelumnya BMKG memang telah memberikan informasi terkait potensi bencana multiresiko sejak Oktober 2020 dan ini diprediksikan akan ada sampai dengan bulan Maret. Untuk cuaca sendiri puncaknya diprediksikan ada Januari sampai dengan Februari dan masih ada potensi bencana kegempaan di Indonesia. Lantas wilayah mana saja nih yang harus diwaspadai dan mitigasi apa yang telah disiapkan? Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang dipicu faktor cuaca dan iklim. Sejumlah bencana yang terjadi seperti banjir dan longsor dipicu oleh curah hujan ekstrim dalam kurun waktu tertentu. Hujan ekstrim ini pasti membawa dampak ikutan. Nanti akan terjadi banjir, kemudian akan terjadi tanah longsor. Kemudian ada juga cuaca ekstrim yang lain, misalkan seperti terjadinya puting beliung, angin kencang, dan lain sebagainya. BMKG memperkirakan pada periode 16 sampai 21 Januari 2021, potensi hujan lebat dengan intensitas sedang hingga lebat ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, hingga NTT. Berikutnya Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Perihal kegempaan, BMKG memberikan keterangan berdasarkan data kegempaan di Mamuju yang direkam dan historisnya masih memungkinkan adanya gempa susulan yang cukup kuat. Masyarakat dan pemerintah setempat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan potensi tsunami. Dari data BMKG tersebut, mitigasi dan pencegahan bencana serta kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan. Dalam rilis resmi di laman BNPB, masyarakat diimbau untuk siap siaga dan terus mengawasi potensi bahaya yang ada di sekitar. Perbarui selalu informasi mengenai perubahan iklim dan cuaca melalui situs dan sumber berita yang terverifikasi. Kemudian siapkan langkah antisipasi di lingkup keluarga, seperti menyimpan dokumen penting di tempat aman dan menyiapkan tas siaga bencana. Kemudian saat terjadi hujan deras atau banjir, matikan aliran listrik. Dan jika Anda hendak melakukan evakuasi, pastikan langkahnya tepat dan aman. Misalnya hindari saluran air di sekitar rumah saat berada di tengah genangan air. Dan karena masih berada dalam pandemi, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dampak resiko bencana ini bisa diminimalisir kalau kita paham betul potensi bencana yang ada di tempat kita tinggal. Untuk mengetahuinya, ada aplikasi Inarix Personal dari BNPB, di mana kita bisa mengetahui nih potensi resiko bencana mulai dari banjir, kemudian juga tsunami, gempa, hingga penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Untuk peta resikonya, warna hijau berarti masih rendah, kuning sedang, dan juga merah tinggi. Ada edukasi juga nih bagi kita supaya kita tahu apa saja hal yang harus disiapkan untuk pencegahan bencana dan bagaimana jika sudah terjadi. Saya mau cek dulu nih kalau di Jakarta bagaimana. Masyarakat diharapkan tidak termakan informasi hoaks seputar bencana. Literasi dan keaktifan masyarakat untuk peduli akan informasi cuaca juga menjadi salah satu bentuk pencegahan yang bisa dilakukan yang dimulai dari diri sendiri. Sandra Insanasari, Urip Handoyo, Jakarta.